Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saat pagi yang indah kita datang firman Tuhan, kita mau beribadah bersama-sama. Kita siapkan hati kita dalam masuk dalam penyembahan dan Tuhan. Saya jemput Bapak Ibu Saudara, kita kami berdiri, kami serahkan kepada Bapak pertama untuk doa. Tuhan, mari kita sama-sama. Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu, agunglah kuasamu, besarlah perbuatanmu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Syukur bagi namamu, kasihmu tidak pernah berhenti menyinari kami. Kuasamu selalu ada dalam hidup kami. Tanganmu memeluk erat kami, memegang kami, tak mau melepaskan kami sedikit pun. Bapa kami yang di surga, pada hari ini jemaat Tuhan, khususnya di GBI Jemaat Karya Baru, ingin meninggikan nama Tuhan, ingin memuji nama Tuhan, menyembah mengagungkan namamu di atas segala-galanya, dan nama Tuhan dimuliakan melalui puji-pujian kami, penyembahan kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang membuat kaki kami menjadi kuat menjalani hidup ini ya Tuhan Yesus. Kami yakin percaya segala roh-roh jahat akan kami lawan melalui pedang rohani firman Tuhan yang Engkau berikan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus Allah Bapa kami di surga, kami yakin kuasa darah-Mu yang menyucikan, yang maha dahsyat, dapat menghapus dosa-dosa dan pelanggaran kami. Hidup kami menjadi pulih kembali. Hidup kami mempunyai arah yang benar dan tujuan jelas, hanya untuk melaksanakan firman Tuhan, hanya untuk menjalankan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Syukur bagi namamu ya Tuhan Yesus. Kami ingin ya Tuhan Yesus, nama Tuhan ada selalu di hati kami. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, teman-teman kami ya Tuhan yang masih dalam perjalanan ataupun ada sakit penyakit yang mereka alami, mereka derita. Bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, bilur-bilur Tuhan Yesus berkuasa, sakit penyakit kenyang, dan hanya nama Tuhan Yesus yang ada di hati mereka. Bapa kami di surga, terpujilah namamu, Engkaulah Allah kami. Kami serahkan kebaktian dan tangan pengasihan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah yang Esa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Saling siapkan hati kita mau masuk di hadirat Tuhan. Kita akan pujikan Kau yang terindah Tuhan di dalam hidup ini, bahwa Dia adalah Tuhan yang seperti Engkau Yesus.
sore-sore bagi Tuhan, terima janji Allah, janji bagi kaum muda yang juga diberikan kepada kita. Amin. Yesus kau berubah hatiku, akan tetap langkahku. Kau angkat tanganku di satu-satu, kau langsung berkuatku. Terbaikkan selangkah lewat
berdiri Bapak Ibu Saudara? Oke. Siapa yang percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar? Kita punya Allah yang kuasa. Oke.
bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu dibarui selalu Tuhanku Allah dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu bentuklah seluruh kehendakmu pakailah sesuai rencanamu ku mau seperti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku memuliakan nama-Mu. Kami undang kepada Bapak Ibu Saudara bagaikan bejana siap dibentuk demikian hidupku di tanganmu dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu jadikanku Allah dalam rumahmu inilah hidupku di tanganmu bentuklah seluruh kehendakmu pakailah sesuai Bapa yang di surga, sungguh kami mengucap syukur Bapa atas hari cerah yang Kau beri. Saatnya jadi Bapa, kami mau belajar sebagian dari firman-Mu. Sungguh kiranya kuasa Roh Kudus dari tempat yang maha tinggi turun atas setiap kami ya Tuhan. Menjamah bibir mulut hamba-Mu, mengurapi hati setiap kami sehingga menjadi lunak untuk Engkau taburkan firman-Mu. Jadikan firman-Mu Tuhan sebagai rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Gloria haleluya. Amin. Silakan duduk. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sungguh saya berbahagia untuk membagikan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan belajar sikap pantang menyerah dari Kaleb. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, selamat hari Minggu
salam damai sejahtera bagi kita semua. Sebuah sukacita yang besar bagi kita dapat bersekutu dan dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Sebab dunia yang kita hadapi sekarang ini Bapak Ibu Saudara, seperti medan pertempuran yang tak berkesudahan. Ada badai kegagalan, angin ribut, penolakan, dan gelombang-gelombang masalah yang tak kunjung surut. Dunia seolah-olah berteriak, menyerahlah. Ini tidak sebanding dengan usahamu. Banyak orang Kristen yang hebat pun akhirnya mundur, kehilangan gairah, dan membiarkan janji Tuhan terkubur di bawah tumpukan kekecewaan. Namun firman Tuhan pagi hari ini akan membawa kita kepada sebuah teladan yang abadi, yaitu sikap pantang menyerah. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca kitab Yosua 14 ayat yang ke-6 sampai dengan 15. Kita bacakan secara bergantian. Saya mulai dengan ayat yang ke-6. Bapak Ibu Saudara ayat yang ganjil dan seterusnya kita baca bersama-sama di ayat yang ke-15. Yosua pasal 14 ayat yang ke-6 dengan perikop Kaleb mendapatkan Hebron. Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan, Bani Yehuda datang menghadap Yesus di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, Abi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah kepadanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kaki itu akan menjadi milik sesamamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu susu Musa, seperti Tuhan pada waktu itu, demikianlah Tuhan sekarang untuk berperang dan untuk berdoa. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Bersama-sama, nama Hebron dahulu telah ayat Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Kenas, dan tahun
mobil itu berhenti berperang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Jadi katakan dalam ayat yang ke-12, jadi sekarang berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang-orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkuku. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Kaleb, Bapak Ibu Saudara, pada usia 85 tahun tidak meminta jatah tanah yang mudah. Ia meminta gunung Hebron, sarang para raksasa. Ini bukan lagi kalimat keberanian, tetapi sebuah deklarasi iman yang kokoh. Ini bukti bahwa keteguhan iman yang berakar pada Tuhan tidak lekang dimakan waktu. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan menggali 3 gelar keteguhan iman Kaleb yang membuat ia pantang menyerah di usia senja. Ia yang pertama mengingat janji Allah. Akar dari sebuah keyakinan, ia memiliki karakter yang teguh sebagai batang kekuatan, dan ia Kaleb mempercayai pemeliharaan Allah sebagai puncak kemenangan. Nah, inilah teladan Kaleb, Bapak Ibu Saudara. Sebelumnya, siapakah Kaleb? Kaleb bin Yefune adalah sosok yang unik, sebuah minoritas yang berani melawan arus. Ketika 12 pengintai yang diutus di Kanaan, 10 orang kembali membawa kabar buruk yang mencekam, menyebabkan seluruh bangsa Israel menangis dan ingin kembali ke perbudakan, di mana dijelaskan dalam Bilangan 13 sampai dengan 14. Mereka melihat tantangan, yaitu raksasa yang lebih besar daripada manusia pada umumnya. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, ya, hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, yang memegang teguh iman dan berkata, jangan memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negara itu, sebab mereka adalah makanan kita, sebagaimana di Bilangan 14 ayat 9. Inilah perbedaannya Bapak Ibu Saudara. 10 orang pengintai adalah melihat masalah, bukan melihat Tuhan yang Maha Besar, bahkan melupakan Tuhan. Sedangkan Kaleb dan Yosua melihat Tuhan, masalah menjadi makanan sehari-hari. Saudara yang terkasih, apa yang menjadi teladan Kaleb bagi kita hari ini? Teladan Kaleb mengajarkan bahwa iman Kristen bukan diukur dari seberapa banyak kita berdoa, melainkan dari seberapa teguh kita berdiri ketika semua orang mulai merangkak mundur. Dalam hal ini 3 pilar ketangguhan iman yang relevan untuk setiap aspek kehidupan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dan masa depan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita selami pilar yang pertama, yaitu mengingat janji firman Allah. Pelajaran pertama yang kita tarik dari Kaleb adalah ia mengingat janji firman Allah. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, bahkan mencatat atau surat, engkau tahu apa yang difirmankan Tuhan kepada Musa, api Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Kaleb tidak mengingat trauma di padang gurun
Kaleb mengingat janji Tuhan yang diucapkan pada Musa 40 tahun yang lalu. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, 45 tahun adalah waktu yang sangat panjang, penuh dengan kematian generasi lama, penundaan, dan tantangan. Namun janji itu tidak mudah dalam, dan Kaleb masih terus mengingatnya. Inilah rahasia kekuatan Kaleb yang pertama. Ia hidup bukan dari apa yang ia lihat di sekelilingnya, padang gurun, tantangan dan raksasa yang lebih besar daripada umumnya, tetapi dari apa yang Tuhan katakan, yaitu janji, berkat, dan kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering mudah goyah karena penyakit amnesia rohani. Kita melupakan janji Tuhan saat masalah datang. Kita lupa bahwa Tuhan pernah menyembuhkan, bahwa Tuhan senantiasa mencukupi, dan Tuhan yang memimpin setiap kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, janji Tuhan bukan sekedar kata-kata manis. Itu adalah fondasi yang kokoh untuk hidup setiap kita. Ketika memegang janji, firman Tuhan pada sebesar apapun tidak akan membuat kita tumbang. Mari kita telusuri poin pertama ini. Ketika Kaleb menunjukkan bahwa penundaan panjang tidak mematikan imannya, ia tidak membiarkan waktu, masalah, tantangan, apalagi kegagalan orang lain, generasi yang pada waktu itu generasi padang gurun, ya, membuatnya menyerah. Kaleb tahu satu prinsip ilahi, kalau Tuhan yang berjanji, Dia juga yang bertanggung jawab untuk menggenapinya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka dalam Ibrani 20. Ibrani 10, maaf ya, Ibrani 10 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama satu ayat. Ibrani 10 ayat yang ke-23, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 3, 2, 1. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara hari ini, apakah doa yang bertahun-tahun belum terjawab, ataukah hubungan keluarga yang terasa buntu, ataukah pergumulan kesehatan yang belum ada perubahan, ataukah situasi pekerjaan yang penuh ketidakpastian. Ingat janji Tuhan. Firman-Nya berkata, segala janji Allah adalah ya dan amin. Mari kita buka dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 1. 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Katakan amin jika sudah mendapatkannya. Kita baca bersama-sama firman Tuhan dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-23, 21. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Amin, untuk memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, firman ini sungguh luar biasa.
Ya, kita harus senantiasa memegang saat-saat hati atau keadaan yang kurang baik, bahkan kita goyah. Ya, secara umum terjemahannya adalah segala janji Allah adalah ya dan amin di dalam Kristus. Arti utama ayat ini Bapak Ibu Saudara, semua janji Allah menemukan kepenuhannya di dalam Kristus. Segala janji Allah adalah ya, berarti janji Allah bukan menggantung, bukan mungkin ya, mungkin tidak, bukan tergantung situasi atau kondisi manusia, bukan sesuatu yang Tuhan pertimbangkan ulang, reschedule, ya, melainkan sudah diteguhkan dan dinyatakan pasti dalam pribadi Yesus Kristus. Kristus adalah buktinya. Ya, kedatangan, hidup, kematian, dan kebangkitan Yesus serta kenaikan Yesus ke surga adalah tanda bahwa Allah senantiasa menetapi firman-Nya, baik dari perjanjian lama maupun sampai dengan perjanjian baru. Ya, berarti Allah telah menyetujuinya, meneguhkannya, dan menjaminnya. Dalam bahasa aslinya, ya, Greek nine adalah kata persetujuan resmi seperti cap stempel kerajaan. Artinya, janji Allah itu sah, janji Allah itu pasti terjadi, janji Allah tidak berubah, janji Allah dipastikan oleh Kristus sendiri. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Yesus adalah jaminan bahwa Tuhan Allah tidak pernah berbohong. Umat Tuhan menanggapi dengan amin. Jika Kristus adalah iya, ianya Allah, maka kita adalah aminnya. Amin bukan sekedar kata penutup doa Bapak Ibu Saudara. Artinya benar begitu. Aku percaya biarlah itu terjadi kepadaku dalam hidupku. Ketika kita berkata amin, itu adalah tanda iman, persetujuan hati setiap kita, penyerahan diri kepadanya atas janjinya, serta respon penyembahan kita. Janji Allah ya, respon kita amin. Hasilnya kemuliaan bagi Allah. Janji Allah ya, respon kita amin. Hasilnya kemuliaan bagi Allah. Janji Allah digenapi bukan oleh usaha manusia Bapak Ibu Saudara, tetapi oleh karya Kristus. Ayat ini menegaskan bahwa kita tidak mencari kepastian janji melalui kekuatan kita, melalui kebenaran diri kita sendiri, kemampuan kita menepati hukum. Semua janji diberikan dan digenapi karena Kristus telah mengamankannya bagi setiap kita. Amin. Amin. Karena itu orang percaya bisa hidup dengan keyakinan. Jika Tuhan berjanji, Kristus sudah menjaminnya. Dan aku, Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, menerima dan menghidupinya. Makna praktis dalam kehidupan sehari-hari kita Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ragu, ayat ini berkata Allah menepati apa yang dijanjikannya. Janji Allah tetap ya ketika kita menunggu terasa lama, meskipun kita belum melihat aminnya. Ketika kita berdoa, kita berkata amin bukan sebagai kata formal, tetapi sebagai penyelarasan iman dengan rencana Tuhan. Ketika menghadapi pertemuan Bapak Ibu Saudara, percaya bahwa Kristus adalah bukti bahwa Tuhan tidak akan
gagal menggenapi rencananya. Ada amin? Percaya Bapak, Kristus Yesus Tuhan kita bukti bahwa Tuhan tidak akan gagal menggenapi rencananya. Secara sederhana 2 Korintus 1 ayat 20 ini Bapak Ibu Saudara, semua janji Allah pasti terjadi karena Kristus sudah mengaminkannya. Tugas kita adalah percaya dan berkata amin. Tuhan jadilah padaku, pada Bapak Ibu Saudara dan saya menurut firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, firman yang menentukan, yang menguatkan kita di dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Slide selanjutnya. Mari Bapak Ibu Saudara kita selami pelajaran kedua yang kita tarik dari Kaleb. Ya. Dalam Yosua 14 ayat yang ke-8 Bapak Ibu Saudara, Kaleb memiliki karakter yang teguh, memiliki karakter Allah. Kaleb bersaksi bahwa ia adalah satu-satunya yang mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati. Kata sepenuh hati ibaratnya male berarti penuh, lengkap, utuh. Ini bukanlah iman yang setengah-setengah, bukan iman musiman, ya, bukan iman seperti Natalan, ya, yang penuh tenggelam dan sebagainya, ya, ada banyaknya dan sebagainya, hanya saat-saat diberkati, dan bukan iman yang kompromi mengikuti mayoritas. Ketika 10 pengintai lain membawa kabar negatif, Kaleb berdiri sendiri. Ia tidak memilih jalan aman. Ia tidak mengikuti opini publik. Karakternya yang utuh membuatnya tetap teguh di bawah tekanan besar. Mengapa Bapak Ibu Saudara karakter ini penting? Iman tanpa karakter akan mudah runtuh. Jika setiap kita mudah berbohong, kita mudah putus asa, mudah menyerah, atau mudah kembali ke dosa lama, maka nanti kita akan runtuh saat tantangan datang menerjang. Karakter yang dibangun di dalam Tuhan adalah penopang yang akan menopang iman kita dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat selanjutnya, mari kita telusuri poin yang kedua ini. Karakter yang teguh tidak termasuk dalam ayat, tidak terbentuk dalam semalaman. Karakter seperti Kaleb lahir dari keputusan-keputusan kecil, ya, yang setia selama 45 tahun di padang gurun. Oleh karena Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setialah terhadap perkara yang kecil. Saat tidak pada waktunya Tuhan akan menganugerahkan perkara-perkara yang besar kepada setiap kita. Ya, Kaleb untuk memilih benar ketika tidak ada yang melihat. Nah, ini bisa kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Untuk memilih benar ketika tidak ada yang melihat, ya. Tetap jujur ketika ada kesempatan untuk berbohong demi keuntungan. Jujur ketika ada kesempatan tidak berbohong demi keuntungan. Selanjutnya tetap bersih dalam pikiran, dalam perkataan setiap kita. Ketika dunia menawarkan hal-hal yang kotor, tetap berdoa dan beribadah dalam kebaktian. Meskipun kelelahan, kejenuhan melanda kita, Kaleb tetap setia dalam hal-hal kecil sebelum ia
menerima janji besar, yaitu Gunung Hebron. Sikap pantang menyerah tidak hanya tentang menghadapi masalah besar, tetapi juga tentang mempertahankan integritas rohani. Setiap hari demi hari kita ingin memiliki iman sebesar Kaleb. Kita harus mulai membangun karakter ini ya, dalam hal kecil, dalam keseharian, dalam pilihan yang terlihat sederhana. Mari kita setia terhadap perkara-perkara kecil yang benar sesuai dengan Alkitab. Apa yang Bapak Ibu Saudara saya dapat lakukan saat tidak ada orang yang melihat adalah karakter yang sejati di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya slide yang ketiga, kita masuk lebih dalam lagi, yaitu mempercayai pemeliharaan Allah. Pilar ketiga dan puncak dari ketangguhan iman Kaleb adalah ia mempercayai pemeliharaan Allah. Ya, di dalam ayat 10 dan sampai 11, Kaleb memberikan kesaksian yang luar biasa. Sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Umurku yang sekarang 85 tahun, luar biasa. Ya, Tuhan telah memelihara hidupku. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Kekuatan yang ada padaku sama, ya, kuatnya yang ada padaku pada waktu itu. Wah, nah inilah iman. Meskipun saya cerita jelas-jelas 50 tahun, 59 tahun Bapak Ibu Saudara, puji syukur mempunyai semangat, ya, mempunyai iman bahwa kekuatan masih seperti saat-saat cerita. Ya, jelas-jelas luar biasa. Nah, pada usia 85 tahun, Kaleb tidak meminta pensiun atau tempat yang nyaman, Bapak Ibu Saudara. Ia memproklamirkan bahwa kesehatan dan kekuatannya adalah hasil pemeliharaan Tuhan, bukan hanya karena ia rajin berolahraga. Ia hidup oleh anugerah Tuhan. Kepercayaan yang teguh kepada pemeliharaan Tuhan, providensi ilahi adalah yang membuat kita berani menghadapi dalam tanda petik gunung-gunung kehidupan. Jika Tuhan telah memelihara Bapak, Ibu, Saudara, dan saya di masa yang lalu, mengapa kita ragu, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan kita tidak akan memelihara kita di masa depan, di masa yang akan datang? Jangan ragu, percaya saja. Percaya akan janji firman Tuhan. Mari kita telusuri poin yang ketiga ini, Bapak Ibu Saudara. Gunung yang diminta Kaleb, Hebron, bukanlah tempat yang mudah. Di sana tinggal orang enak, keturunan raksasa, sebagaimana ayat yang ke-12 yang dahulu membuat seluruh bangsa Israel gentar. Tetapi Kaleb melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Ia tidak melihat tingginya raksasa, besarnya raksasa. Ia melihat, ya, tingginya pemeliharaan Tuhan. Dia tahu bahwa penyertaan Tuhan lebih besar dari tantangan sebesar pun ya, yang akan dihadapi di padang percaya. Inilah keberanian yang lahir dari keyakinan, bukan sombongan, Bapak Ibu Saudara. Karena itulah ia berani berkata, berikanlah kepada gunung ini. Ia tidak berkata, biarkan aku istirahat, ya, tolonglah aku melawan mereka. Ia berkata, berikanlah kepada gunung ini. Tuhan mungkin menyertai aku sehingga aku menghalau mereka.
Hal ini Bapak Ibu Saudara kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari saat kita menghadapi dalam tanda gunung setiap kita masing-masing. Gunung masalah rumah tangga yang tampak mustahil didamaikan. Gunung tantangan ekonomi yang mencekik terasa. Ya. Gunung penyakit yang kata dokter tidak mungkin disembuhkan. Tidak ada harapan Bapak Ibu Saudara. Tetapi iman seperti Kaleb, ya, kita dapat dan harus berkata, bersama Tuhan yang memeliharaku, aku sanggup melakukan gunung ini. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama Tuhan yang memeliharaku, aku sanggup menaklukkan gunung ini. Katakan Bapak Ibu Saudara dalam setiap hari sesuai dengan gunung-gunung persoalan Bapak Ibu Saudara. Katakan, bersama Tuhan yang memeliharaku, aku sanggup menaklukkan gunung-gunung yang ada, yang sedang Bapak Ibu Saudara hadapi. Kehidupan Kristen Bapak Ibu Saudara adalah tentang menaklukkan gunung, bukan tentang menghindarinya. Kemenangan Kaleb menjadi bukti bahwa pemeliharaan Allah nyata bagi yang bersandar kepadanya. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebagai slide penutup, ya, 3 pilar ketangguhan. Yang pertama, mengingat janji firman Allah. Yang kedua, memiliki karakter Allah. Dan yang ketiga, mempercayai pemeliharaan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, waktu kita singkat, tetapi kebenaran firman Tuhan harus menetap. Amin. Nah, Kaleb telah menunjukkan kepada setiap kita peta jalan untuk hidup yang pantang menyerah melalui 3 pilar ketangguhannya ini. Sebagai akar keyakinan, yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengingat janji Tuhan, berjalan dalam firman-Nya. Yang kedua, sebagai batang kekuatan, memiliki karakter Allah, membangun karakter yang teguh, ya, berjalan dalam integritas penuh. Yang ketiga, merupakan puncak kemenangan Bapak Ibu Saudara, percaya akan pemeliharaan Allah. Ini percaya kita berjalan dalam anugerah-Nya. Inilah 3 pilar yang membentuk jiwa yang pantang menyerah. Jika setiap kita menghidupinya, menghidupi 3 pilar ketangguhan ini Bapak Ibu Saudara, hidup kita akan berubah. Kita tidak lagi melihat tantangan dalam tanda petik gunung ini, ya, sebagai hambatan yang menghentikan setiap kita, tetapi sebagai kesempatan yang ditetapkan Tuhan untuk kita saksikan kemuliaan-Nya. Amin. Amin. Dari hidup Kaleb Bapak Ibu Saudara, kita belajar bahwa sikap pantang menyerah bukanlah sekedar kepala keras kepala, bukan sekedar ambisi pribadi Bapak Ibu Saudara, bukan semangat yang sombong, semangat yang kosong, tetapi sebuah keteguhan yang lahir dari janji yang diingat, firman yang menjadi jangkar hidup. Yang kedua, karakter yang dibentuk, tidak kompromi Kaleb, ya, sebagai karakter ilahi, ya, karakter Allah, setia Kaleb, sepenuh hati. Pemeliharaan Tuhan yang dipercayai Tuhan sebagai sumber kekuatan. Ketika setiap kita jemaat GBI Karawaci baru memegang 3 pilar ini, hidup kita akan menjadi seperti Kaleb. Tidak mudah goyah, tetap kuat meski menunggu lama, tetap berapi-api dalam melayani Tuhan,
tetap beriman meskipun berhadapan dengan tanda petik gunung Hebron kehidupan setiap kita masing-masing. Mari kita berkata, Tuhan berikan pada setiap padaku gunung ini, aku mau bersama Engkau untuk maju, bergerak maju. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk senantiasa memegang 3 pilar ketangguhan, mengingat janji firman Allah, memiliki karakter Allah, memiliki karakter serupa dengan Yesus Kristus, dan mempercayai pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa, kita tundukkan kepala bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas teladan hidup Kaleb. Kami mengakui betapa seringnya kami menyerah dan melupakan janji-janji-Mu. Kami mohon agar Engkau untuk kami menjadi pribadi yang serupa dengan gambaran Kristus yang mirip Kaleb. Tuhan, betullah dalam diri setiap kami sikap pantang menyerah seperti Kaleb. Ajari kami untuk mengingat janji-Mu, membangun karakter yang kudus. Ajari kami untuk menggali firman-Mu setiap hari, agar janji-Mu menjadi akar keyakinan kami, agar kami setia dalam hal kecil dan memiliki integritas yang utuh. Berikanlah kami iman yang teguh untuk percaya penuh pada pemeliharaan-Mu, sehingga kami berani menghadapi gunung-gunung masalah, tantangan dan cobaan serta sakit penyakit di hadapan kami. Kami menyerahkan gunung-gunung hidup kami, Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu. Kuatkan kami ya Tuhan, agar pada akhirnya kami dapat menerima warisan yang telah Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemenang gunung kehidupan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman yang diberikan oleh Bapak Manto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati senantiasa di dalam kesehatannya, di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, terlebih di dalam pelayanannya di gereja kita, di gereja kita. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kesaksian dari kelompok 2. Kami langsung saja persilakan untuk kelompok 2 mempersiapkan diri dan maju ke depan.
Puji nama Tuhan untuk kesaksian dari kelompok 2. Kita senantiasa memuliakan nama Tuhan untuk di dalam kesempatan ini bisa memberi yang terbaik buat Tuhan. Saat ini kita akan bersyafaat atau langsung kepada Bapak Ibu untuk doa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucapkan syukur kami kepada Tuhan. Berkat kasih setia Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami boleh datang ke tempat ini melakukan ibadah kami bersama-sama dengan Tuhan. Kami melakukannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kau memberikan kesehatan, kekuatan di dalam menjalani setiap aktivitasnya. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali untuk kami senantiasa mengingat betapa luar biasanya Tuhan di dalam memimpin setiap langkah kehidupan kami. Untuk kami setia di dalam menjalani hari-hari kami, rupa-rupa persoalan pergumulan dalam kehidupan kami, sehingga kami beroleh kemenangan jika kami setia di dalam menjalani perintah Tuhan dalam kehidupan kami, berharap berseru hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kiranya setiap jemaat Tuhan yang telah mendengar kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh Tuhan merenungkannya menjadi rema di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kasih karunia yang tak berkesudahan itu senantiasa menghampiri dan senantiasa ada dalam kehidupan kami. Biarkan kami menjadi umat yang setia kepada Tuhan, senantiasa berharap kepada Tuhan. Biarkan Tuhan iman kami semakin hari semakin bertumbuh, karena Engkaulah Allah yang layak disembah diagungkan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa ya Tuhan, buat setiap jemaat Tuhan yang hadir pada saat hari ini, demikian juga yang tidak hadir. Engkau Allah memberkati setiap kehidupan jemaat Tuhan. Mereka membawa rupa-rupa persoalan, pergumulan dalam kehidupan mereka, keinginan, cita-cita, kerinduan mereka Tuhan, untuk mereka boleh nikmati bersama dengan keluarga dan bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan, Engkau Allah meneguhkan iman percaya mereka ya Tuhan, sebab segala sesuatunya indah pada waktunya, dan seluruh rencana mulai yang terjadi di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu. Berkatilah Tuhan anak-anak Tuhan, berkati Tuhan anak-anak kami mulai dari SD, TK, SD, akhirnya juga SMA sampai dengan perguruan tinggi. Kami menyerahkan seluruh anak-anak kami dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang senantiasa mencukupkan setiap kebutuhan dan memberikan hikmat bagi setiap anak-anak kami, agar mereka Tuhan memiliki cinta kasih yang sejati di dalam kasih daripada Kristus, sehingga mereka menjadi anak-anak yang berhasil, yang memiliki masa depan yang gilang gemilang. Terima kasih Bapa, kami yakinkan percayakan anak-anak yang Tuhan percayakan bagi setiap kami. Tuhan merenda kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa memberkati. Tuhan, demikian juga kami selaku orang tua, kami sungguh menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan yang kami lakukan, sehingga kami boleh Tuhan melalui pekerjaan kami dapat mengagungkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan, mungkin yang masih mencari pekerjaan. Engkau Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan talenta mereka. Kau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang menginginkan pasangan hidup. Tuhan pertemukan dengan pasangan hidup yang seiman, yang sepadan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang menginginkan keturunan. Tuhan memberikan keturunan yang mereka inginkan Tuhan, sehingga ada buah cinta kasih di tengah-tengah kehidupan mereka.
Biarlah Tuhan Kau Allah bekerja bagi setiap anak-anak Tuhan yang menginginkan keturunan. Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, buat setiap anak-anak Tuhan yang menginginkan apapun di dalam kehidupan mereka, merindukan setiap kerinduan yang sungguh-sungguh mereka ingin bawa dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan senantiasa mendengarkan setiap doa seru mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percayakan seluruh jemaat Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang berkarya, Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka. Para pelayan-pelayan Tuhan juga kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Para pemuji-pemuji Tuhan berkati kehidupan mereka. Biarlah melalui pelayanan mereka Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Para penyetua juga Tuhan kami serahkan. Demikian juga Tuhan para diaken Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kesehatan daripada Tuhan, memberikan hikmat pengetahuan daripada Tuhan. Roh takut akan Tuhan senantiasa tertanam di dalam hati pikiran ya Bapa, sehingga sungguh-sungguh dapat menggembalakan jemaat GBI Karawaci Baru di dalam bertumbuh iman dan semakin kuat untuk melakukan segala aktivitas kami berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh jemaat GBI Karawaci Baru, segala program-program yang direncanakan. Demikian juga Tuhan untuk persiapan kami dalam perayaan malam Natal, hari Natal, malam tahun baru dan tahun baru. Tuhan memberkati setiap rencana yang telah kami persiapkan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan perayaan-perayaan yang kami persiapkan ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh menyerahkan seluruh jemaat Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat lingkungan di tempat gereja kami Tuhan. Engkau Allah memberkati setiap gereja-gereja juga yang ada menyewa tempat ini Tuhan. Engkau Allah memberkati mereka sebagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Tuhan memberikan hikmat pengertian kepada setiap pemimpin-pemimpin kami. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan para pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan bangsa negara Indonesia menjadi bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa secara khusus Tuhan bagi orang-orang yang seiman, gereja-gereja Tuhan, para pekerja-pekerja Tuhan, para pendeta, para evangelis dimanapun berada, di perkotaan, di pedesaan, di pegunungan, semuanya kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarkan mereka Tuhan semakin hari semakin Tuhan berkati dan berkarya di dalam menyebarkan keselamatan kepada seluruh jemaat-jemaat yang ada. Terima kasih Bapa di surga, kami yakinkan percayakan bangsa negara Indonesia dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa secara khusus buat jemaat Tuhan lansia yang ada di jemaat GBI Karawaci Baru. Tuhan berikan kesehatan, berikan kekuatan di dalam kehidupan mereka, sehingga di masa tua mereka menjadi boleh saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Tuhan, terima kasih, ampuni kami dari kekurangan dosa pelanggaran kami Tuhan. Kami layak terima kasih anugerah dan sejahtera daripada Bapa di surga. Kami puji, kami muliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih kepada Bapak Empeng yang telah membawakan doa syafaat. Kita akan memberikan persembahan buat pelayan kita di tempat ini. Persembahan nanti akan dibawa maju ke depan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa sambil membawa di dalam persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Dalam ibadah kami pagi hari ini terkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Tiba waktunya Tuhan, kami akan memberi persembahan. Tuhan berkatilah setiap persembahan kami.
Berkatilah setiap ucapan syukur kami, perpuluhan kami, dan persembahan kami Tuhan. Kiranya ini berguna bermanfaat bagi gereja kami. Dan Tuhan berkatilah kami atas setiap pekerjaan kami. Berkatilah setiap usaha kami, jeripayah kami, sumber penghasilan kami. Tuhan limpahkan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak Yesus Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kuasa membuktikan Dia hidup Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. kita akan mendengarkan pengumuman. Kami silakan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Sebab Dia hidup, Tuhan kita hidup, dan Dia akan mengajak kita untuk ke tempatnya, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus, pegang firman Tuhan, ingat janji Allah, karena Allah berjanji untuk menyelamatkan kita. Ya. Dan yang kedua, bangun karakter seperti Tuhan Yesus yang ingin selalu menyenangkan hati Allahnya dengan melakukan kehendak Bapaknya sampai akhir hidupnya. Dan percayalah akan pemeliharaan Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Dia tidak pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan memelihara kita. Dan pemeliharaan Tuhan iya dan amin. Bawa firman Tuhan, yakinkan bahwa diri saudara benar-benar di dalam pemeliharaan Tuhan.
Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yaitu pertama, hari Selasa ada kebaktian untuk kita para lansia tetap dalam Tuhan. Hari Kamis ada kelompok satu dalam komunitasnya yang selalu berdoa bersama-sama. Dan hari Jumat ada latihan-latihan yang dilakukan. Begitu juga hari Sabtu ada kebaktian pemuda remaja yang Tuhan sudah berikan pelayanan. Begitu juga ada kelompok 2 dan 3. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya juga mengajak kita untuk anak sekolah minggu, kaum pria, kaum wanita, tamborin untuk mempersiapkan pelatihannya dengan baik dan berkenan bagi Tuhan, supaya tidak sekenanya saja kita tampil, tapi ini untuk merayakan bagaimana Tuhan datang ke dunia ini untuk kita semuanya. Jadi persiapkan dengan baik dan sampaikan kepada kami, umpamanya Pak, kami ada latihan drama di hari Rabu, mohon di-share supaya saya juga bisa lihat datang. Ataupun ada latihan yang lain, sampaikan ke saya supaya saya bisa pantau. Begitu juga buat sekolah minggu. Terus ya. Dan nanti untuk sekolah minggu buat yang lain-lainnya juga akan ada galeri resip. Di situ akan saya lihat bisa tampil atau tidak. Kalau memang nggak bisa tampil, jangan tampil. Ya, kami ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, pulang dalam rumah tangga saudara, jaga kehidupan saudara tetap sehat. Ya, kesehatan itu penting. Kesehatan itu penting ya, sangat penting. Itu yang bisa saya sampaikan. Mari kita bangkit berdiri. Bawa firman Tuhan terus dalam Tuhan Yesus, dalam komunitas saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan jauhkan diri saudara dengan pertemuan-pertemuan yang mendasarkan firman Tuhan. Jangan. Harus dekat dengan pertemuan-pertemuan yang ada firman Tuhannya. Syukur bagi nama Tuhan Yesus. Anak Allah, Yesus namanya,
Terima kasih atas kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Kami punya arti, kami punya makna, kami punya tujuan yang jelas, dan kami akan berharga di mata Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Memohonlah kepada Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, pencipta segala-galanya, penyedia kita, sumber segala sumber pengharapan kita. Perhatikanlah suara Tuhan Allah dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkannya kepada kita. Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa dan di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita, dimanapun dan kapanpun keberadaan kita, baik dalam usaha kita, pekerjaan kita, keluarga kita, pendidikan kita, dan pelayanan kita. Di saat kita bangun maupun tidur, Tuhan tetap memberkati kita. Kita akan menjadi umat pilihannya yang kudus, karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dengan kekayaan Tuhan yang melimpah tersebut, dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi pengikut orang jahat. Kita akan tetap naik iman kita, dan kita tidak akan turun iman kita kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang tidak serong ke kanan dan ke kiri dengan tidak menyembah Allah lain, dan hanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus Allah kita. Marilah kita menyatukan hati kita dalam beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kita bersama-sama katakan amin. Haleluya.